Ya, jumpa kembali di Kopi Kang Tau Kopau di Goodfellas Bintaro. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bro Adrianus Tumeu. Yeay. Wih. Selamat datang, Bro. Sip, mantap. Thank you. Waduh, ini fast respon ya. Begitu Guys, di kontak, mantap. langsung datang ya. Harus menghadap Pak Bos. Waduh, Anda luar biasa. Beliau ini salah satu tokoh shadow-nya Indonesia. Astaga. Waduh. Nggak gitu juga kali. Sibuk apa nih, Bro? Sibuk dipanggil-panggil aja. Sibuk dipanggil-panggil Iya. ya? Waduh, ada bocoran apa nih? Bocoran, ya tahun depan harus lebih baik lah. Gitu. Kan katanya tahun ini resesi. Nah, Gitu. benar. Gimana tuh, Bro? Katanya lucu juga ya, sebagian bilang, wah sekarang udah di penghujung pandemi, kondisi udah lebih baik. Tapi ada yang bilang, wah tahun ini kayaknya kok bisa lebih berat dari tahun lalu tuh, Bro. Nggak tahu juga ya. Kalau saya sih ngalamin selama pandemi ya nggak boleh kerja gitu. Tapi ya pakai fasilitas lain lah gitu. Jadi kita keluyuran tetap. Wah, apa tuh? Fasilitas lainnya apa tuh? Fasilitas lain yang kalau kita kasih tunjuk gitu, oh ya masuk Pak gitu. Wah. Nah, Bro lihat gimana nih kondisi situasi sekarang ini ya mendekati tahun depan ya, tahun Iya. politik. Iya. Ada isu-isu apa nih, Bro, yang Wah, Bro lihat? kalau sekarang sih seneng ya, karena saya terus terang mulai bulan April mulai nongkrong lagi dengan intensitas yang lumayan tinggi gitu. I see, benar. Dan kayaknya waktu Lebaran itu adalah puncaknya tidak dihalangi dalam tanda petik ya. Oh iya. Karena sebelum-sebelumnya kan ya harus tunjukin inilah itu terus dicek gitu di tol segala macam kan. Tapi tahun ini benar-benar dibebaskan gitu ya dan kayaknya mudik tahun ini luar biasa ya. Benar. Panjang sekali waktunya. Sebelum Lebarannya juga panjang, sesudah Lebarannya juga panjang. Iya, 2 mingguan ya. 2 mingguan dan saya nyobain jalan juga tuh. Iya. Korlantasnya mantap lah pokoknya ngaturnya bagus gitu ya. Waktu one way-nya saya ikutin, wah seneng bener gitu. Iya. Walaupun kendaraannya banyak tapi tertib gitu. Nggak dibilang 100% lancar, enggak lah. Itu kan ada beberapa titik di rest area ya penuh segala ya dimaklum-maklumin aja lah. Tapi cerita sedikit aja ya. Iya, banyak juga Waktu nggak apa-apa, Bro. mudik itu berangkat dari Jakarta, itu kan bensin sudah full ya, karena memang sadar ya. Iya. Lalu, ke toilet dulu nih, bro, dari Jakarta nih. Iya. Rest area pertama itu, kalau dari Jakarta ke arah timur itu kan di kilometer 19. Iya. Benar ya? Iya. Penuh. Terus nextnya, kilometer berapa bro? 20 something. 39 bro. 39 ya? Iya. Oh, oke. Kalau yang biasa di tol udah tahu tuh kilometer-kilometernya. Saya baru bisa masuk rest area itu Iya. yang tidak ditutup di 228 bro. Waduh, 228. Untung gua nggak kebelet bro. Itu udah Jawa Tengah ya? Seru ya? Iya. Jadi, Pas hari berapa Lebaran, Bro? ya pokoknya mendekati itulah. Sebelum Lebaran ya? Iya. Oke. Walaupun beberapa kesempatan sih suka pulang ya dalam petik tuh kalau malam takbirannya sehari sebelumnya gitu. Seru. Buat saya seru ya, buat nyobain aja bener nggak lihat situasi gitu-gitu aja sih. Benar. Karena nggak ada yang ditengok juga kan. Kan kampungnya nggak punya. Oh. Cuma mengobservasi lalu memberi masukan gitu. Tujuannya sih ke situ aja. Oke. Artinya masukan dari Bro ya udah bagus ya kali ini Lebaran ya? Ya, kalau ditanya kakor lantasnya harus naik bintang, ya saya bilang wajar. Keren. Tahun ini keren karena secara teknologi mereka pakai. Oke. Jadi kalau dilihat di comment centernya itu benar-benar real time itu datanya update gitu. Kalau dulu atau 10 tahun lalu itu kan masih manual semua datanya. Yes. Yang sekarang sini sudah bisa diambil keputusan saat itu di mana dan seperti apa. Makanya kalau ada kecelakaan itu handlingnya cepat dan segala macam. Ya kita ini kan cuma netizen. Netizen plus. Netizen yang suka ganggu-ganggu akun-akun gitu kan. Iya, Bro Adrianus ini influencer. Wah, ini bahaya nih ya. Kalau yang nulis begitu tuh bahaya tuh.
Nggak juga sih. Sebenarnya profesi saya bukan di situ. Tapi kalau diajak Bro Pau masuk ke situ juga menarik. Kan kita tes personality kan. Nah, ini kan bukan tipe yang introvert saya nih. Benar. Extrovert Paul nih kalau ditanya. Coba jangan dikasih mikrofon nih, bahaya nih. Nanti kita nyanyi. Mau nyanyi boleh bro. Oh ya, nanti bulan depan aja kita bikin cover lagu ya. Channel khusus cover lagu. Siapa tahu jadi penyanyi cover aja cukup ya. Ambil AdSense-nya YouTube gitu kan. Aduh. Ya. Oke, ya jadi kalau Bro Adrianus ya di waktunya yang udah time freedom ini ya. Wah belum loh ya. Masih punya utang ya bro. Masih bad debt gitu kan. Nah, buat generasi-generasi muda nih, kayak kita-kita ini nih. Masih muda kita ya bro? Masih muda dong bro. Iya, rambut gua aja yang putih. Iya, kalau bro jadi presiden pasti dianggap presiden yang muda kan? Sudah berapa kali saya ditunjuk jadi presiden sebenarnya? Iya. Dikasih gelar gitu. Okay. Gelar presiden, entah dari teman-teman yang nggak jelas itu tuh. Iya, kalau presiden kan standarnya umur 60, 70 gitu kan. Kalau di bawah itu artinya masih termasuk kalau presiden 90 Perdana Menteri ya? Nah, Perdana Menteri ada yang 90. Presiden ya? Iya. Pikirannya masih jernih iya, ya kan. Boleh. Gitu bro. Presiden 60 ya, iya. Kalau Pak Presiden yang sekarang nggak boleh. 3 kali kan? Nah, nggak boleh. Kalau jadi wakil presiden boleh kali ya? Nah, itu kan ada. Boleh nggak bro tuh bro? Ya banyak yang bilang nggak boleh sih. Tapi kalau jeda terus mencalonkan lagi kayaknya boleh tuh. Boleh. Boleh ya? Iya boleh. Kalau ada jeda kayaknya jadi presiden lagi malah boleh kayaknya kan. Yang nggak boleh kan berturut-turut. Berturut-turut. Wah, udah ada jagoan presidennya bro? Saya sih pilih yang menang. Ngikut yang menang aja selalu gitu kan. Siapapun yang menang kita dukung gitu. Kita harus dukung yang menang. Gitu kan. Kalau Bandar begitu kan, harus menang yang menang terus gitu. Oke, menurut bro sendiri analisa seorang Bro Adrianus nih ya, kan kita lihat kan 10 tahun yang lalu ya atau 9 tahun yang lalu sebelum Presiden Pak Jokowi kan, itu kan kondisi Indonesia sempat memanas tuh. Polarisasi ya kan, wah si A atau si B gitu ya. Nah, 9 tahun, 10 tahun kemudian berlalu ya, apalagi di tengah-tengahnya ada pandemi. Nah, kita harapkan masyarakat sudah jadi lebih baik kan? Atau tidak lebih baik bro kira-kira tahun depan nih? Kalau baik tidak baik, lihat dari mana dulu sebenarnya. Karena tren-tren ini kan kita harus baca ya. Baca kalau dari teman-teman yang main di big data tuh kan serius tuh. Kalau saya sih bilang gini, orang Indonesia itu asal dikasih bola sama link-link yang itu kompak dia. Oke. Link pemersatu bangsa. Oke. Yang 19 detik, 47 detik itu kompak. Nggak akan ada perpecahan di situ. Sepak bola juga. Sepak bola juga sama kayak kemarin kan. Iya. Lawan mana yang terakhir? Thailand ya. Thailand. Nah, itu kan kompak. Gitu. Jadi ya dibuatlah yang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti sisi yang negatif yang diangkat gitu jangan. Secara positif. Secara positif. Olahraga menjadi pemersatu sebenarnya good point kan. Bulu tangkis sudah bukti. Sekarang sepak bola nih. Benar. Ya kan. Nah, buat saya good point lah begitu stadion dirapiin, dibagusin gitu ya. Saya sangat setuju. Karena pembinaan itu kan nggak bisa setahun langsung jadi gitu ya. Dan ya artinya yang ngurus juga harus orang-orang yang benar-benar cinta sepak bola, cinta olahraga gitu ya, komit gitu, profesional kerjanya. Dan kalau saya menambahkan satu lagi, sebenarnya kita perlu sainsnya. Science, oke. Ya, jadi sport teknologi itu perlu, gitu. Lalu ada ahli-ahli yang di situ. Jadi bukan cuma sekedar ngelatih secara fisik, secara skill, lalu mentality-nya juga perlu sebenarnya. Kalau nggak nanti kayak kemarin tuh, ada berantemnya. Iya. Kalau nggak bisa kontrol tuh, wah seru tuh, jotos-jotosan malah. Iya, pencaksilat lawan Muay Thai. Muay Thai. Kan? Nah yang begitu tuh harus dikelola sih. Kalau nggak dikelola ya bahaya. Bahaya bukan hanya di lapangan, di luar lapangannya juga. Benar. Jadi kacau gitu. Iya, setuju ya, kita Indonesia, masyarakat Indonesia perlu lebih banyak lagi hal-hal yang pemersatu bangsa ya. Harus terus ditingkatkan malah.
salah satunya ya sport itu ya, olahraga. Apalagi mau Argentina versus Indonesia nih ya. Ya, kita war tiket lagi nggak? Nah, kayaknya bisa war ticket lagi tuh bro. Malah kata Pak Erick Thohir bisa jadi lebih rame daripada Coldplay. Coldplay ya. Iya. Kalau di Facebook saya post tuh meme yang itu tuh. Hmm. Jangan keluar habis nonton itu. Oh iya. Tungguin sampai Coldplay. Nah benar. Cara gratis ya dapat tiket ya kayak gitu Iya, kan. kan? Jadi beli tiket Argentina versus Argentina Indonesia. terus tungguin Tungguin. di dalam. Hidup itu memang begitu ya. Kalau nggak gitu stres gitu bro. Ya. Oke. Kalau yang menarik tadi tuh tentang sains tuh. Iya. Tadi bro udah sebut sport tech ya salah satunya ya, teknologi yang bisa diterapin di olahraga. Ya. Lebih jauh lagi apa bro teknologi lainnya? Kalau buat saya mengelola persepak bolaan itu bukan persoalan sederhana. Ya, saya kagum sama Pak Erick Thohir karena beliau bisa rapiin Inter Milan itu ya. Yes. Walaupun kita nggak usah tanya duitnya dari mana waktu beli. Baru saya mau nanya nih. Kemarin Pak Erick Thohir juga ditanya, ini undang Argentina duitnya dari mana? Iya. Kata Pak Erick Thohir, ya kita kan bukan kaleng-kaleng ya katanya. Itu bukan kaleng-kaleng gitu. Iya. Ya artinya ya kalau uangnya ada ya sudahlah tutup mata aja sebenarnya. Yang gitu penting kan tujuannya baik ya. Tujuannya baik, termasuk sepak bola ini kan perlu gedung stadion yang baik gitu. Lalu bukan cuma sampai di situ kan, kita perlu makanan atletnya baik gitu ya, tempat mereka tinggal juga harus bagus gitu ya. Sarana transportasi buat teman-teman ini kalau pindah juga bagus. Contoh ya, klub punya bus yang bagus gitu. Ya, buat saya senang tuh kayak gitu. Iya. Harus ada yang modalin ya. Yes. Kalau enggak kita enggak jadi sesuatu. Nah, saya cuma melihat peluang gini. Indonesia ini bagus, tapi kalau meniru apa yang dilakukan Inter Milan dengan Pak Erick waktu itu, dia kan main juga di merchandise. Oke. Jadi klub itu punya fans, fanatik gitu ya. Iya. Wah pokoknya dukung habis-habisan gitu. Yes. Tapi mereka juga pakai atributnya. Atributnya dijual gitu ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin nggak jalan bro. Kenapa tuh bro? Kaosnya banyak yang 30.000 abis itu keluar gitu. Nggak masuk ke kasnya klub. Jadi merchandise KW-nya banyak di luar gitu. Jadi klubnya nggak akan bisa jalan dengan merchandise di Indonesia. Kalau di luar kan enggak kan, mereka original merchandise. Benar, bisa ya kaos kan? Itu harganya 500.000, 1 betul, juta. Kan? Iya. Nah, di sini kan enggak. Begitu klub keluarin yang asli, besok udah keluar yang KW. Bukan kita menutup lapangan usaha ya, tapi ya di sini masih seperti itu. Belum bisa gitu ya, kayak gitu-gitu. Semua mudah sekali ditiru lah. Padahal kalau di sana tuh pendapatan bagus tuh dari urusan begitu kan. Benar. Waktu Piala Dunia kan juga mereka jualan souvenir kan. Iya. Coba bikin di Indonesia. Souvenirnya baru dipajang gitu, nanti kami akan jual gitu. Terus nggak lama udah ada lagi yang di luar. Jualannya duluan. Iya. Harus unik, spesifik, gak bisa ditiru gitu. Kalau bisa ditiru ya tiru Indonesia. Gitu kan. Harusnya begitu. Ya itu juga bisnis triliunan tuh, merchandise gitu. Ya di Indonesia ya itu makanya harus cintailah produk-produk Indonesia. Dukung ya, termasuk juga original merchandise gitu ya. Ya kita sedang berharap perbaikan ke arah sana lah gitu kan, dengan sekarang masuk di dunia yang lebih digital gitu ya, lebih teratur, lebih rapi kan. Tiket udah nggak pakai kertas gitu misalnya besok kan, karena udah harus scan di handphone, ada nama, ada segala kan. Itu salah satu cara untuk mengurangi hal-hal yang nggak benar dulu gitulah gitu kan. Jadi semua bisa dikontrol. Kalau saya sih oke aja gitu, yang penting Indonesia mau apa, bolanya bagus, ayo gitu. Kita pasti harus dukung gitu. Jadi kan itu kalau di dalam program negara tuh kan bagian yang namanya kecintaan pada negara dan membela negara sebenarnya dalam skala yang lebih jauh ya. Gitu. Nah ini kan kita masih mainnya regional, belum kelas dunia gitu. Ya nantilah ada waktunya gitu. Yang sport. Tapi kalau yang lain kan sudah ada ya. Kita sudah lihat dapat emas, dapat juara dunia. Tapi kan mengelola orang-orang yang juara ini kadang-kadang telat. Kalau nggak viral, Pak Presiden nggak tahu gitu kan. Katanya kira-kira gitulah ya. Benar. Nah, jadi memang perlu teman-teman yang jadi influencer, dalam tanda petik jadi buzzer. Betul. Untuk
mengangkat orang-orang yang sudah berjuang sebenarnya membawa nama Indonesia gitu. Wow, serem. Yang ringan aja bro, makan gitu yang diceritain gitu. Oh boleh, tapi itu juga menarik bro. Memang harus ada channel ya ataupun influencer yang bisa mengangkat nih orang-orang yang berprestasi. Harus. Ya, jangan yang diangkat justru yang nggak jelas prestasinya. Oh harus, beda kan. Jadi beda kayak itu. Orang dapat bonus, ya bonusnya dipakai buat kemajuan yang lebih positif gitu kan. Jadi ya itu yang memang kita harapkan. Lalu pemerintah juga harus punya apa ya, satu lembaga yang ngelola kayak dana pensiunnya atlet gitu misalnya. Jangan seperti yang kemarin juga kan akhirnya kita tahu orang ini sudah berjasa lalu di hari tuanya nggak jelas gitu kehidupan dia dan keluarganya gitu kan, kasihan. Iya bener tuh. Kalau di luar itu bahkan ada sampai hadiah Nobel. Jadi yang berprestasi dikasih hadiah dan hadiahnya itu kan berbentuk uang. Yes. Jadi sehingga mereka yang berprestasi mereka nggak kesulitan lah ketika mereka mau riset atau mendapatkan penghasilan. Nah, jadi penonton ya kalau ada yang tertarik ya boleh bikin tuh semacam reward atau hadiah buat orang-orang yang berprestasi. Awesome. Kalau di bisnis saya sih pasti dengan senang hati kalau mau beli properti ya, ayo di sini kita sediain gitu. Kampung atlet gitu atau apa gitu. Oke aja. Wah. Ya kan kita bikinin gitu. Oke. Bukan cuma mes aja gitu kan, Wisma Atlet sudah gitu kan, Wisma. Ini kan perumahan gitu buat para atlet yang berprestasi itu. Wah, asik tuh. Asik ya. Tetangga kanan kiri, wah ini kan yang juara ini kan yang penting gini, siapa tetangga kita jauh lebih penting kan. Iya. Kalau tetangga kita yang rese-rese kan nggak mau juga gitu. Benar. Ya, tetanggaku, keluargaku gitu kan. Iya, yang bantuin kita kan tetangga kita dulu kan. Keluarga kita di mana? Iya. Iya, pasti begitu. Menarik. Nah, itu bicara tentang olahraga. Nah, yang lagi hype juga seperti di kaos bro nih, ya Bali Peace. Wah, ini Bali Peace. Nah, pariwisata bro. Gimana bro melihat pariwisata nih? Jadi ya tadi bro bilang ya, yang ringan-ringan ya. Pariwisata sekarang kan juga lumayan bergerak nih ya. Kemarin juga Pak Presiden ya di Labuan Bajo bersama pemimpin ASEAN. Ya, prospeknya gimana ke depan ini? Ya, artinya pariwisata itu bisa jadi besar, jadi baik, jadi bagus kalau di bawahnya ini infrastrukturnya. Kalau pas Presiden selalu bilang infrastruktur tuh harus lengkap. Lengkap tuh bukan cuma sekedar bandara dan jalan, ada macam-macam. Iya. Kan kita masuk nanti ada tempat tinggalnya, tempat makannya, lalu servicesnya. Kalau di hotel, hospitality. Gimana orang bisa berbahasa. Ini kita kan bahasa juga, speak-speaknya juga kan masih belum bagus. Oke, bahasa. Nah, harusnya seperti yang sudah mulai diterapkan di Borobudur sih sebenarnya. Ini kan besok kan Waisak ya. Nah, di Borobudur kan guide-nya sudah berseragam satu, lalu berbahasa asingnya juga ada gitu ya, nggak cuma bahasa Inggris, ada bahasa-bahasa yang lain gitu kan. Dan mereka harusnya dikelola dengan baik gitu. Di semua tempat pariwisata harusnya begitu. Standarnya seperti itu ya. Atau satu orang minimal nggak cuma menguasai 2, misalnya 3, 4 gitu. Jadi dia bisa speak dengan beberapa macam bahasa, gitu, dan dibayar dengan layak tentu. Kalau dibayar nggak layak, nah mau gitu kan. Betul. Termasuk juga sarana prasarana ya, properti. Ya. Nah, bro tadi mention tentang properti ya. Gimana properti ini? Udah mulai bergerak atau seperti apa? Yang penting kalau di properti itu kita mengikis habis yang namanya mafia. Karena mafia itu bukan cuma orang individu, tapi juga ada di dalam birokrasi juga. Dan kita sudah, kalau di saya sih nggak kaget gitu, karena bertahun yang lalu gitu, satu bidang tanah di Sentul itu, 7 sertifikat yang sama. Yang sama? Iya, dari 7 orang berbeda dan kelihatannya kalau kita bukan itu asli semua. Lalu dari mana mereka bisa bikin itu? Kita kan nggak mungkin, Pak. Iya. Bener nggak, bro? Iya. Kita bikin sertifikat gitu. Kalau nggak produksinya dari dalam gitu. Ya kan? Iya. Jadi kalau itu bisa terjadi kan parah itu, bro. KW tapi asli nomornya semua gitu. Itu kan kalau nggak yang di dalam bermain nggak mungkin gitu. Jadi membersihkannya memang harus dari dalam dan harusnya sekarang ini jauh lebih tertib lah. Jauh lebih tertib, termasuk nanti ya
Urusan itu baru urusan tanah, belum urusan bangun. Kalau di properti itu dari ujung sampai ujung tuh ada hukumnya. Iya. Jadi sebenarnya aman. Nah, tinggal yang menyeleweng-nyeleweng itu yang dibersihin aja gitu, ditertibkan. Benar. Gitu, ditertibkan tuh artinya gini, kita harus punya rule yang bagus, rel yang bagus gitu ya. Lalu pelaku-pelakunya nih harus terdidik dengan baik gitu. Kalau saya ngurusin sertifikasi sekarang, Iya. kayak para penjual itu harus punya apa namanya lisensi lah ya, sertifikat gitu, yang diuji oleh negara. Oke. Seperti di industri asuransi kan sudah Iya, betul. asuransi yang live ya, yang live. Itu kan kalau mau jualan nggak boleh kan, kalau nggak pegang AJI ya, Iya. AJI ya itu kan. Nah ini di properti juga harus seperti itu. Walaupun di awalnya pasti ya pasti rame gitu kan, ya gitu. Oh, oke. Gitu Oh, kan. sekarang belum ada dan Bro lagi mau mengembangkan ke situ ya? Bukan, belum ada. Sudah ada, tapi prakteknya kalau orang itu tidak bersertifikasi tidak ada sanksi. Oke. Gitu. Jadi rule-nya harus clear. Lalu kalau melanggar, ini dibawa kemana? Oke. Pelanggaran ini kalau ada pelanggaran dibawanya kemana? Iya. Kan kita juga sudah lihat tuh, ada notaris di penjara gitu karena kasus ngaco-ngaco. Kan harusnya nggak seperti itu. Itu kan pejabat negara disumpah. Jangan seperti itu. Nah, sama sebenarnya orang-orang yang terlibat itu yang dalam proses ya, dalam bisnis proses tersangkut ya harusnya nggak nakal gitulah. Yes. Gitu ya. Sementara ini ya nggak tahu lah. Saya diminta kawan-kawan bantuin ya oke lah. Karena rambutnya putih kali ya. Kan lagi tren sekarang Bro. Yang rambut putih itu yang mikirin rakyat Bro. Oh iya. Capres yang putih ya. Tapi sekarang anak-anak muda juga udah rambutnya putih Bro. Iya. Ya kalau di properti seperti itu ya mudah-mudahan. Saya sih berharap nggak tahun depan ya 2 tahun lagi lah teman-teman sudah rapi semua gitu ya. Kalau punya kantor apa namanya agen properti, lalu yang punya kantor kita sebut broker properti itu benar-benar bersertifikat, benar-benar menguasai apa yang harus dikerjakan dengan benar. Gitu. Karena banyak hal yang tidak standarisasi, kita harus standarisasi. Karena gini, kalau kita mau buka diri terhadap investasi misalnya investasi properti, kalau kita ngobrol sama agen dari luar, agensi dari luar juga, standarnya harus sama. Betul. Sama kan? Kayak kita nih. Pak Menteri Perdagangan Indonesia. Kita kan ketemu, mereka kan nanti salamannya sama Menteri Perdagangan negara lain. Gitu kan. Kalau kita jadi agent properti gitu, agen properti gitu di negara sini. Nah besok ketemu di sana juga kan kita harus punya level yang sama. Benar. Standar berpikirnya sama, standar pengetahuannya sama gitu kan, prosesnya juga sama. Nah nanti pemilik kantornya juga begitu. Harus sama kan. Menko ini ketemu di Menko ini, presiden ini sama presiden. Jadi levelingnya kita sebenarnya hanya dibedakan oleh batas negara. Benar. Gitu kan. Tapi standarnya sama gitu. Okay. Ya mikirin ke situ tuh ya harus ada yang buka pemikiran aja. Kalau saya cuma kasih pandangan aja ke teman-teman seperti itu. Wow, oke. Harus sama. Kalau cara berpikir kita beda gitu ya, nanti ketemunya nggak nyambung gitu. Kalau kita ke Malaysia gitu, misal gitu, wah saya mau beli properti ini, saya agent dari Indonesia di sana, oh no, you cannot gitu kan jadi nggak bener gitu. Padahal kalau kita sudah punya standar yang bagus gitu ya, dari diakui oleh negara gitu ya, dan kita bisa tunjukkan, ya udah. Memang belum sekarang nih kalau ditanya sekarang udah mulai, ya belum, ya kan nanti kan kita ke arah sana. Setuju. Dirapiin. AJI kan gitu kan. Iya. Terdaftar, dicek nomornya, nama, profil, ada nggak gitu. Kalau nggak ada nggak boleh jualan gitu kan. Betul. Nah sekarang ini belum, ya kan besok harus ke sana. Kita harus siapkan sampai ke sana. Kan dunianya sudah gampang sekali, sudah online gitu. Orang ini terdaftar dan tidak terdaftar kan harus bisa divalidasi dengan cepat. Betul. Ya kan sudah terbuka. Kalau kita sisi profesional kita harus terdaftar. Di mana lah terserah lah itu organisasinya bisa disebut lah atau di assign. Tapi kan harus dikelola ini. Karena kita kan mainnya nggak cuma kandang doang kan, besok bisa jadi dari luar. Betul. Ya kan, aturannya juga harus jelas. Yang belum jelas ya rapi-rapiin lah. Wah, rame itu kalau urusan itu. Oke, ya mungkin dari ya oke. Closing. Tadi udah dikasih kode. Mau clap?
Oke, Bro Adrianus, sebagai penutup nih, menurut Bro apa yang perlu kita siapkan nih menjelang dan memasuki tahun 2024, tahun Cari cuan, politik? Cari cari cuan cuan. yang banyak gitu Oh, kan. karena Karena kalau kita sibuk ngurusin politik, belum tentu tuh kita ikutan di politik kan. Kita cuma ikut ramenya aja, hype-nya ya. hype-nya aja. Mesti. Sebaiknya kita uruslah perut kita, keluarga kita, saudara kita, bantu yang masih susah gitu. Karena kita kan sekarang ini porsi politiknya jadi banyak. Padahal kan kalau di bidang yang lain kan harus ada budaya selain ekonomi kan. Yes. Ada pertahanan. Nah, kalau kita mau bahas yang ke situ ya. Tapi gedein lah yang ekonominya. Karena buat saya literasi keuangan kita ini jelek banget. Oke. Ya kan kita tidak dididik bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran. Nggak ada kalau kita nggak belajar serius gitu. Ya kan? Kita kan selalu kalau punya uang belajarin dulu. Padahal kalau yang benar katanya habis punya uang kalau dapat tuh ya pisahin yang penting-penting dulu gitu. Kita kan tidak pernah diajar ke sana gitu. Iya. Gitu. Kalau buat saya sih begitu. Jadi banyak aspek ya di hidup ini ya. Bukan cuma politik ya, tapi juga ekonomi, selain sosial, budaya dan lain sebagainya. Ya kalau udah di bisnis kan lebih banyak lagi nanti Bro masuknya. UMKM aja nggak pernah diajarin keuangan, gimana ngelolanya. Semua uang masuk di satu rekening yang sama. Padahal kan kalau dia punya bisnis sama rekening pribadi itu harusnya pisah lah gitu. Sekarang kan enggak, diaduk semua. Benar. Nah, misahin itu aja juga itu pelajaran sendiri. Yes. Gak mudah itu. Iya. Gak mudah gitu ya. Ya pelan-pelan kita shifting ke sana lah ke teman-teman. Yes. Nah nanti kapan-kapan kita bahas itu tuh Bro. Mantap. Ya sekali lagi thank you udah hadir Bro. Thank you Bro Pau. Sampai ketemu teman-teman di Kopi Kang Tau Kopau dari Goodfellows Bintaro. Sampai jumpa teman-teman.